Teman-teman yang dikasihi Tuhan, seorang ibu pernah bercerita kepada saya. Kalian tahu ceritanya nggak? Teman-teman terkasih, singkatnya ibu itu cerita terjadi perubahan dalam hatinya. Sebelumnya, dia selalu menyalahkan anaknya karena hidupnya kacau. Disekolahin ke luar negeri, bukannya berprestasi, lulus aja enggak. Malahan dia jadi pakai narkoba dan gak bisa lepas selama 10 tahun. Ujung-ujungnya dia jadi orang yang gak bisa apa-apa, cuma bisa tergantung sama orang lain. Teman-teman yang terberkati, ibu itu bersyukur luar biasa karena menyadari bahwa sikapnya selama itu salah. Dia baru sadar bahwa apa yang dialami anaknya terkait dengan hal-hal yang terjadi di awal perkawinannya dan awal kehamilan anaknya yang pertama itu. Dia juga menyadari bahwa sebenarnya anaknya sangat menderita dan butuh bantuan, butuh perhatian dan penerimaan. Dia memutuskan untuk berhenti menyalahkan anaknya dan mulai belajar menerimanya apa adanya. Bahkan belajar juga berdiri di posisi anaknya dan memahami berbagai perasaan yang dialami anaknya. Teman sahabat Yesus, waktu mendengar cerita itu spontan saya teringat pada kisah Injil hari ini ketika Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Yesus datang ke rumah Zakeus, makan di situ, dan apa yang terjadi? Dengar sendiri apa kata Zakeus, kepala pemungut cukai yang amat kaya. Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kalau kalian belum ngerti, dengar juga nih kata-kata Yesus. Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah juga yang terjadi pada ibu tadi. Perlahan kasihlah yang meraja di rumahnya. Teman-teman yang disayang Tuhan, kayaknya kita lebih sering nyalahin orang sambil nuntut-nuntut agar dia berubah. Kalau gitu aja, sebenarnya kita menikmati posisi kita yang bisa nyalahin. Karena tuntutan aja nggak bakal mengubah apa-apa. Yesus ngajarin kita, dan contoh kasusnya nyata pada ibu tadi. Kasih dan penerimaan, itulah yang membuat orang berubah dan berkembang. Itulah yang membawa orang kepada keselamatan. Gak gampang emang, kita butuh rahmat, tapi itu udah tersedia. Yuklah, kita belajar pelan-pelan untuk gak nyalahin dan menghakimi. Belajar untuk menerima, mengerti, dan mengasihi. Yesus udah ngajarin, orang lain bisa. Next, pasti giliran kita.